Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika bersama Bu Mustifa. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, di share, and di subscribe. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Apa itu sih bilangan pecahan? Bilangan yang setiap pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut yang dipisah oleh sebuah garis horizontal. Nah, di sini itu ada gambar pizza ya. Contohnya, misalkan angka 1/2. 1 ini namanya pembilang dan 2 ini namanya penyebut. Kalian sudah paham itu ya? Di sini ada pizza. Pizza dia yang diambil adalah 1. Berarti ini satunya ini nantinya akan jadi pembilang. Dan penyebutnya itu adalah berapa banyak potongan pizza. Kita hitung potongan pizzanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti penyebutnya dan pembilangnya, bilangan pecahannya menunjukkan 1/6. Lanjut ya. Nah, di sini ada nanti kita akan belajar tentang pecahan senilai. Manakah di antara pecahan berikut ini yang senilai? Nah, di sini ada contoh 3/7 dengan 2/5. Kira-kira ini senilai atau enggak ya? Mari kita hitung sama-sama. Caranya gampang, kita hanya mengkalikan silang saja. 3 kita kalikan dengan 5 dan 7 kita kalikan dengan 2. Jadi nanti kita tulis di bawahnya sama dengan 3 kali 5 sama dengan 7 kali 2. 3 kali 5 berapa? 15. 7 kali 5 berapa? 35. Nah, 15 35 tidak sama. Kalau tidak sama hasilnya berarti ini bukan pecahan senilai. Namanya tidak senilai. Lanjut ya, yang B. Caranya sama. Kita kalikan silang. 9/5 dikali silang dengan 3/5. 9 dikalikan dengan 5. 15 dikalikan dengan 3. 9 kali 5 45. 15 kali 3 45 juga. Kanan dan kiri sama hasilnya. Berarti ini adalah pecahan senilai. Paham ya sampai sini? Oke, lanjut. Sekarang kita menentukan bilangan yang belum diketahui. Nah, ini biasanya dilambangkan dengan X. Misalnya di sini 4/11 dan X/15. Biasanya ada tanda X atau Y atau Z atau huruf-huruf lainnya yang akan kita cari. Di sini contohnya kita mencari nilai X. Caranya gampang, masih dengan perkalian silang. 4 kali 55 dan 11 dikali X. Nah, begini caranya. Kalau misalkan ada huruf X, Y, Z atau A, B, C, D, itu kita kalikan dulu yang ada hurufnya. Jadi kalau tadi dikalikan dulu yang ada hurufnya. Berarti begini nih. 11 kita kalikan dulu dengan X. 11 kali X hasilnya berapa nanti? 4 dan dikali 55. Itu ya. Jadi yang pertama kita tulis itu yang ada hurufnya dulu ya. Yang ada hurufnya kita tulis di sebelah kiri. Ya, yang ini 4 dikali 55 kita tulis di sampingnya. Paham ya? Dengan penulisan pokoknya yang ada hurufnya kita kalikan terlebih dahulu. 11 kali X, 11X. Misalnya kalau 2 kali B, 2B. 3 kali A, 3A gitu ya. Jadi tinggal ditambahkan hurufnya aja. 4 kali 55 hasilnya 220. Nah, ini kita buat X sama dengan, berarti hurufnya mana? Hurufnya X kan? X itu turun ke bawah. 11-nya kemana? Pindahnya nanti 11-nya pindah ke bawah. Ke sini nih 11-nya. Jadinya 220 dibagi 11 gitu. 11-nya pindah jadi per 11. Paham ya? Sama dengan X berapa? 220 dibagi 11 hasilnya 20. Paham sampai sini ya? Tinggal dicermati aja ya langkah-langkahnya. Lanjut.
Ada 4 cara merubah pecahan. Mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. Yang pertama ini mengingat pelajaran waktu SD kelas 4 dan 5 ya. Jadi kalian sudah pasti paham ya. Ini hanya mengingat saja. Gimana caranya? 4 di kedua di apa ini? 4 dikali 2 hasilnya 8. 8 itu ditambahkan dengan 3. Berapa? 8 tambah 3 jadi 11. Hasilnya 11/4. Itu pecahan biasa. Dari campuran ke pecahan biasa. Yang B-nya bagaimana? Pecahan biasa ke campuran. Ini hasilnya bisa 3 1/4 dari mana? Dari 13 dibagi 4. Bagaimana caranya 13 dibagi 4? Kita bisa menggunakan pembagian bagi kurung, yaitu 13 dibagi 4. Jadi 13 yang di dalamnya, 4 yang di luarnya. 13 dibagi 4 dapatnya berapa? Dapatnya 3. Kenapa dapat 3? Karena kalau dapat 4 dia kelebihan. 4 kali 4 kan 16. Sedangkan di situ hasilnya harus 13. Jadi kita pakai 3. 3 kali 4 12 gitu. Ke bawah dikali. 3 kali 4 12. Di situ 13 dikurang 12 hasilnya 1. Nah, ini 1 ini sisanya kita pindahkan ke atas. 1 kita pindahkan ke atas jadi 1/4 gitu. 4 dari mana? 4 dari sini ya. Nah, dari situ ya. Bisa ya pembagian kurung? Lanjut. Nomor 2, mengubah desimal ke pecahan 0,5. Bagaimana sih pecahannya? Kita hitung dulu nih. Di belakang koma ada berapa angka ya? Ini belakang koma. Itu kan koma. Di belakangnya berapa angka? 1 angka ya. Angka apa itu? Angka 5. Nih, tadi kan koma ada 1 angka. Berarti dibagi dengan berapa? Yang nolnya ada 1. Kira-kira 10, 100 atau 1000? 10 ya, karena di belakang koma hanya ada 1 angka, berarti kita ambil 10 yang angkanya ada 1 nolnya. 10 berarti di sini 5/10. Wah, 5-nya dari mana? Ya ini, karena angka yang terlihatnya hanya 5. Jadi 5/10. Disederhanakan sama-sama dibagi 5. Hasilnya 1/2. Lanjut ya yang bawahnya. Bagaimana kalau 1,25? Nah, sama caranya kita lihat dulu di belakang koma ada berapa angka. Di belakang koma ada berapa angka nih? Berapa angka ini di belakang koma? Ada 2. Angka 5 dan angka 2. Berarti di belakang koma ada 2 angka. Berarti bawahnya per berapa? Per 10 atau per 100 atau per 1000? Yang nolnya ada 2. Per 100. Angkanya berapa? 125/100. Paham ya sampai sini? Kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 25. 125 dibagi 25 hasilnya 5. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Ingat ya. Nah, yang B-nya mengubah pecahan ke desimal. Pecahan ke desimal, kalau misalkan penyebutnya, ini penyebutnya bisa kita rubah dengan bilangan puluhan, 10, 100 atau 1000. Kita rubah dulu ya. Kalau misalnya tidak bisa, baru kita pakai bagi kurung. Sekarang di bawahnya ini angkanya 25. Kira-kira dikali berapa yang bisa hasilnya dengan 100? Dikali berapa yang bisa jadi 100? Dikali 4. Betul. Berarti kalau di bawah dikali 4, atas juga harus dikali 4. 4 kali 4 16. 25 kali 4 100. Jadi 16/100. Nah, kalau udah per 100 begini gampang. Ini nolnya ada berapa? 100 ini ada 2. Kita hitung nih. Nanti kita taruh koma setelah habis menghitung ya. Ini kan nolnya ada 2. Kita hitung angkanya yang di atas. 1, 2. Habis kan? Baru kasih koma.
di sini koma, baru kasih 0 gitu. Jadi hasilnya 0,16 gitu ya. Jadi kita rubah dulu jadi 100 atau 1000, angka yang terdekat gitu. Kalau puluhan ke 100, kalau 100 ke 1000 dirubahnya. Yang selanjutnya contoh 45/30. Kira-kira 30 itu yang bawahnya bisa kita rubah tidak menjadi 100? Bisa tidak? Tidak bisa ya. Tidak bisa dirubah menjadi 100. Jadi, karena tidak bisa dirubah menjadi 100, kita menggunakan pembagian kurung. 45 dibagi 30. 45 yang di dalamnya, 30 yang di luarnya. 45 dibagi 30 dapatnya berapa? Dapatnya ya 1. Karena kalau 2 dia lebih ya. Kalau 2 dikali 30 60. Sedangkan yang di situ ditanyanya 45 yang dibutuhkannya. Jadi kita ambil yang terdekat saja. 45 dibagi 30 dapat 1 sedapatnya. Nah, tadi ke bawah diapain nih? 1 dikali 30 hasilnya 30. 45 dikurang dengan 30 hasilnya 15. Jadinya 15 ini dibagi 30. Bisa tidak ya 15 dibagi 30? Ini ke atas 15 dibagi nih. Bisa tidak 15 dibagi 30? Tidak bisa ya. Karena kurang angkanya, 15 dibagi 30 kurang angkanya. Jadi kita pinjam koma, lalu kita kasih 0 di bawahnya. Di atasnya dikasih koma, bawahnya kasih 0. Jadinya 150. 150 dibagi 30 hasilnya adalah 5. Ke bawah diapain? Tadi ke bawah diapain? Dikali 5 kali 30 150. Dikurang hasilnya 0. Paham ya? Jadi 45 dibagi 30 hasilnya 1,5. Nomor 3, mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen. Tadi ya, kalau bentuk persen harus per 100. Per 100 bawahnya harus jadi 100, berarti dikali berapa? 25? Ya benar, dikali 4. Kalau bawahnya dikali 4, atasnya juga harus dikali dengan 4. 4 kali 4 16, 25 kali 4 100. Sudah per 100, sudah selesai. Ini jawabannya 16% 100 gitu. Yang nomor 4, mengubah persen ke bentuk desimal. Nah, tadi persen itu apa sih? Per 100 ya. Jadi kalau 25%, di situ ditulisnya 25 per 100. Gampang ya. Kalau udah per 100 lihat nolnya. Di sini nolnya ada 2. Berarti kita menghitung sampai angka 2, setelah selesai kasih koma. Ayo kita hitung 25. 1 2. Berarti di depan ini kasih koma, jadinya 0,25. Begitu ya. Jadi setelah selesai menghitung kasih koma depannya gitu. Nah, kalau ini bagaimana? 13,9%. Kalau persen per 100 berarti 13,9 per 100. Mulai lagi menghitung. 100 ini nolnya ada berapa? Ada 2. Berarti kita mulai menghitung sampai angka 2. Nah, di sini karena sudah ada koma, jadi kita menghitungnya bukan dari angka 9. Bukan dari belakang, tapi dari angka yang udah ada komanya, dari angka 3. Dari sini hitung, kita mulai menghitung 2. 1 2. Nah, sudah selesai 2 berarti depannya kasih koma. Di sini depannya 0. Jadi hasilnya 13,9 dibagi 100
adalah 0,139. Itu bilangan bentuk desimalnya. Paham ya? Lanjut 221/2%. Nah, ini bagaimana nih? 221/2%. Oh, kita rubah dulu ke pecahan biasa. Gimana caranya? Kayak tadi ya, yang pertama 2 dikali 22. Hasilnya 44. 44 ditambah dengan 1. Hasilnya 45. 45/2. Ini kok per 2 sih, dari mana? Dari sini ya. 45/2, 45 dibagi 2. Berapa 45 dibagi 2? 22,5. Berarti 22,5%. Caranya sama kayak yang di atas tadi nih, yang 13,9 menghitungnya. Jadi 22,5% artinya 22,5/100. Dihitung yuk. Ini kan nolnya ada 2, berarti dihitungnya 2. Mulainya dari mana? Kalau ada koma, dari setelah koma ya. 1, 2. Berarti setelah itu kasih koma, pindah ke situ komanya. Kasih 0. Jadi jawabannya adalah 0,2255. Begitu ya. Kalau misalkan di sini nggak ada koma nih. Misalnya nggak ada koma, hanya 225/100. Hitungnya bagaimana kalau nggak ada koma? Nah, tetap sama, lihat. Ini kan belakangnya ada 2 ya, nolnya. Dihitung dari 5 karena tidak ada koma. Dari 5, 1, 2. Berarti di sini kasih koma gitu. Jadi nanti hasilnya 2,25. Begitu ya, kalau tidak ada koma. Kalau ini kan ada koma, jadi kita mulainya dari 2, bukan dari 5 ya. Oke, paham sampai sini ya? Kita lanjut. Sekarang mengubah perbandingan menjadi persen. Nah, di sini adalah bacanya 2/5, bukan 2/5, tapi 2/5. Kita rubah ke persen. Berarti kita harus mengalihkan dengan angka 100. 2/5. Nah, banding ini, tanda ini kita rubah menjadi per ya, sama saja kan. 2/5 dikali 100. Nah, 100%. Hasilnya berapa? Boleh dikali dulu, boleh dikali dulu, boleh dibagi dulu ke bawah. Gitu kalau bisa dibagi. Kalau enaknya sih dibagi dulu ya. 100 dibagi 5 dapat 20. 20 kali 2 dapat 40. Jadi jawabannya 40%. Gitu ya. Sekarang yang B, 1/15. Berarti kita rubah bentuknya menjadi 1/15 dikali dengan 100%. Nah, di sini 100 dibagi 15. Bisa nggak? Kalau 1 dikali 100 hasilnya tetap ya 100. Berarti kita bagi 100 dibagi 15. 100 dibagi 15 hasilnya berapa? Nah, kita hitung pakai bagi kurung. 100 bagi 15 dapat berapa kira-kira? Kalau 4 berapa? 60. 100 dibagi 15 dapat berapa? 60 kan? Kalau 4, 15 kali 4 60, masih banyak lebihnya. Kalau 5, 15 kali 5 berapa? 75. Masih ada lagi sisanya. 15 kali 6. Nah, berarti jawabannya 15 kali 6 ya. 15 kali 6 berapa? 90. Berarti jawabannya 6. Karena mendekati ke 100. 6 kali 15 hasilnya 90. 100 dikurang 90 hasilnya 10. Nah, di sini 10 dibagi 15 bisa tidak? Tidak bisa ya. Jadi kita pindahkan 10-nya ke atas. Kita jadikan pecahan campuran saja kayak tadi.
10 kita pindahkan ke atas menjadi 6. 10 per 15. Begitu ya. 10-nya dari bawahnya, 15 dari sampingnya itu yang dibagi 15. Nah, 6, 10 per 15%. Oh, angkanya masih bisa disederhanain gak sih? 10 dengan per 15 ini? Bisa ya, kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi berapa? 10 dengan 15 bagi 5. 10 dibagi 5 kan 2. 15 dibagi 5, 3. Berarti jawabannya 6, 2 per 3%. Begitu ya, mengubah perbandingan menjadi persen, jadi hanya dikalikan dengan 100. Sekarang ada soal begini. Tentukan yang A ini 2% dari 180.000. Berarti 2% itu berapa? 2 per 100. 20 per 100. Dari 180 berarti dikalikan dengan 180.000. Nah, ini kan rupiah ya. Jadi enggak Ibu ambil ya rupiah dalam perhitungan. Karena kebanyakan kalau rupiah dimasukin ke perhitungan, kalian suka salah ngitung atau suka salah coret gitu. Padahal rupiah tidak bisa dicoret nolnya. Nah, ini kan 180.000. Nah, sekarang ini nih. Kita bagi ya, 180.000 ke bawah dicoret ya. Di bawah coret 2 nolnya, di atas coret 2 nolnya. Jadinya sisa 1.800 dikalikan dengan 20. Berapa 1.800 kali 20? 36.000. Itu jawabannya. Paham ya? Tinggal dicoret doang nih itu. Yang B, 51/2% dari 110 meter. Nah, caranya sama kayak yang tadi ya. Jadi ini kan pecahan campuran, kita rubah ke pecahan biasa menjadi 11/2. Dari mana? 11/2, ingat kan? 2 kali 5 10 ditambah 1 11. Jadi 11/2. 11/2 dari 110 berarti dikali 110 meter. Ini dari mana ya? 1/100 dari sini. Persen. Tadi kan sudah dibilang kalau persen ini namanya 1/100. 1/100. Jadi dikalikan 1/100. Gitu. Dihitung yuk. Kira-kira apa? Mau dihitung lurus nggak masalah, dihitung lurus. Jadi 11 kali 1 berapa? 11. 11 dikali 110 200. 11 kali 110 1, 2, 1, 10. 1210. 2 kali 100 200. Nah, ini kita bagi ya. Di atas ada 0, 1, kita coret 1. Nah, jadinya 121 dibagi 20. Berapa? 6,05 meter. Gitu ya. Nanti ini kalian hitung juga pakai bagi kurung, bisa desimal begitu, caranya seperti ini. Atau cara yang tadi yang desimal. Paham ya? Kita lanjut. Oh, sudah selesai. Ya, cukup sekian pembahasan tentang menentukan pecahan, mengubah pecahan senilai dan desimal ke pecahan, pecahan ke desimal, persen ke pecahan, pecahan ke persen, menentukan nilai X, menentukan perbandingan menjadi persen. Kalau belum paham silakan diulang videonya, disimak ulang dan dicatat. Terbanyak latihan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.